Halo semuanya, di video kali ini akan dijelaskan mengenai desain assessment center untuk jabatan sales staff. Oh iya, sebelum ke desain simulasi AC atau assessment center, kita bahas AC secara singkat dulu ya. Metode assessment center berkaitan dengan observasi dan penilaian terhadap overt behavior yang relevan dengan dimensi kerja. Penilaian atau asesmen dilakukan oleh beberapa asesor terlatih, dan dalam assessment center terdapat beberapa simulasi, di mana simulasi itu digunakan untuk mengukur kompetensi dari peserta atau asesi. AC dapat digunakan misalnya untuk seleksi atau promosi jabatan, digunakan di organisasi atau perusahaan. Jadi, pelaksanaannya pun akan melibatkan pihak perusahaan, asesor, dan peserta atau asesi. Sebelum kita masuk ke desain simulasinya, kita bahas dulu yuk apa aja sih job description dari sales staff. Job description dari sales staff antara lain melakukan direct selling atau jualan langsung kepada customer. Selanjutnya, dapat berkomunikasi dengan customer dengan cara memperkenalkan serta menjelaskan produk kepada customer. Selanjutnya, dapat berkomunikasi dengan customer terkait produk atau jasa perusahaan yang dapat berperan sebagai pemecah masalah dan dapat menyenangkan customer. Kemudian, membantu untuk meningkatkan penjualan agar target dapat dicapai. Selanjutnya, seorang sales staff itu mampu melakukan negosiasi terhadap customer, melakukan follow up terhadap customer, membuat laporan serta evaluasi terhadap hasil follow up, mengatur data para customer, menjaga serta menjalin relasi yang baik dengan customer, melakukan maintenance serta strategi existing customer, dapat menemukan customer yang potensial. Nah, yang terakhir adalah seorang sales staff dapat menjawab pertanyaan customer dan dengan mudah mengarahkan customer di mana customer dapat membeli atau menggunakan produk atau layanan. Nah, dalam AC kita itu kan harus menentukan simulasi. Simulasi itu ada case study, intake, leaderless group discussion atau LGD, role play, dan presentasi. Namun, dalam menguji jabatan sales staff, hanya simulasi LGD, role play, dan presentasi yang akan digunakan. Simulasi-simulasi yang bakal didesain ini akan mengukur beberapa kompetensi untuk jabatan sales staff, seperti interpersonal skill, influencing others, oral communication, developing and maintaining relationship, dan persuasiveness. LGD merupakan salah satu simulasi dalam assessment center yang terdiri dari 4 hingga 8 peserta. Namun biasanya 6 peserta. Para peserta nantinya diberikan masalah, lalu diminta untuk mendiskusikan masalah tersebut. Diskusi akan diberikan jangka waktu tertentu, misalnya selama 1 jam. Atau ada juga yang waktu maksimalnya 45 menit. Dalam LGD, tidak ada satu peserta pun yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Jadi, ada yang setiap anggota kelompoknya diberi peran tetapi statusnya sama, atau tidak ada satu peserta pun yang diberi peran, tetapi mereka saling bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang diberikan. LGD dipilih karena dengan melalui LGD, asesor utamanya dapat melihat serta mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi peserta. Tidak hanya melalui bagaimana peserta merangkai kata-kata, tetapi juga dapat dilihat bagaimana peserta berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, dengan melalui LGD juga, asesor juga dapat melihat cara berpikir peserta dalam memberikan solusi atas masalah. Desain simulasi LGD yang dibuat mungkin dapat berkaitan dengan relasi terhadap customer. Misalnya, masalah yang dapat diberikan kepada peserta adalah terdapat 2 tipe karyawan, di mana karyawan yang satunya
sebelumnya itu fokus dalam membangun relasi terhadap calon-calon customer atau customer yang baru saja, karena menurutnya mendapatkan customer sebanyak-banyaknya itu penting. Sedangkan karyawan yang satunya lagi fokus memaintain hubungan dengan existing customer, karena menurutnya menjaga hubungan baik dengan customer yang sudah dimiliki itu penting, dikarenakan minat customer yang berkepanjangan terhadap suatu produk atau layanan. Kemudian, customer yang melakukan repeat order itu berperan penting untuk keberlanjutan perusahaan. Namun, keadaan perusahaan saat ini adalah jumlah penjualan produk serta jumlah customer itu sangat berfluktuasi, sehingga peserta dapat mendiskusikan terkait perilaku dua karyawan tersebut, dan peserta dapat memberikan solusi terhadap perilaku kedua karyawan tersebut agar penjualan produk dan jumlah customer di perusahaan dapat stabil. Roleplay berguna untuk memberikan ruang lingkup atau area kepada peserta untuk memunculkan perilaku yang dibutuhkan, di mana peserta yang terlibat dalam roleplay mempunyai tugas untuk tetap berperan dan mengoptimalkan kesempatan bagi peserta untuk menunjukkan kemampuannya. Roleplay dipilih untuk dijadikan salah satu simulasi untuk jabatan sales staff, karena dengan melalui roleplay, asesor dapat melihat bagaimana sikap peserta pada situasi kerja tertentu karena adanya permainan peran. Kemudian dalam roleplay juga, kemampuan komunikasi peserta dalam menghadapi masalah tertentu dapat terlihat. Desain simulasi roleplay yang dapat dibuat mungkin dapat berkaitan dengan tugas atau tanggung jawab dari sales staff, yakni melakukan follow up terhadap customer. Jadi roleplay yang dapat dilakukan adalah di mana asesor berperan sebagai sales manager dan peserta berperan sebagai sales staff, yang nantinya peserta sebagai sales staff menyampaikan laporan serta evaluasi terhadap hasil follow up dengan customer. Nantinya sales manager akan menanggapi laporan serta evaluasi tersebut. Sales manager akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap hasil follow up kepada peserta yang berperan sebagai sales staff. Presentasi berfungsi untuk menggantikan LGD. Jadi, kalau jumlah peserta LGD tidak memadai, maka presentasi digunakan. Presentasi merupakan simulasi yang relatif mudah untuk dikonstruksi dan diadministrasikan, di mana peserta nantinya dapat diminta untuk berbicara mengenai banyak topik. Pada simulasi ini, biasanya asesor mengajukan berbagai pertanyaan yang ditujukan untuk menantang peserta. Jika pertanyaannya relevan dengan pekerjaan target, asesor bahkan dapat membuat peserta menjadi stres serta under pressure, karena asesor menentang atau tidak setuju dengan kesimpulan peserta dan menunjukkan keterbatasan peserta. Presentasi memberikan peluang yang begitu baik untuk mengakses atau mengembangkan aspek tertentu dari keterampilan komunikasi lisan. Presentasi merupakan alternatif dari LGD jika LGD tidak dapat dilakukan. Dengan melalui presentasi, peserta dapat memperlihatkan skill-nya untuk jabatan sales staff. Melalui presentasi, asesor dapat menilai bagaimana peserta membangun relasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, dan juga bagaimana peserta mempromosikan serta merekomendasikan suatu produk atau layanan. Desain simulasi presentasi yang dibuat misalnya adalah terkait bagaimana peserta merekomendasikan suatu kepada klien. Misalnya adalah